Pagi itu langit di luar jendela kamar rumah sakit kelabu. Hujan rintik-rintik masih meninggalkan noda di kaca, membuat kotak kecil itu tampak sayu. Di dalam kamar, kursi roda menempel di sisi ranjang, dan alat-alat medis berdengung pelan seperti detak jam yang tak mau berhenti. Di atas meja kecil ada segelas air putih, sebuah foto keluarga dalam bingkai kayu, dan selembar surat bertuliskan hasil pemeriksaan yang baru saja dibacakan. Nama pria itu Ari, usia 52 tahun, rambutnya sudah beruban di pelipis. Dengan tubuh yang tidak lagi kuat, ia menatap surat itu berulang-ulang, seolah berharap kata-kata di dalamnya akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Dokter menyebut kata-kata yang tajam. Kondisi kronis, pengobatan paliatif, kemungkinan sembuh sangat kecil. Mereka menuturkannya dengan suara profesional, dingin bahkan terkesan lembut, tetapi di telinga Ari, semuanya terdengar seperti vonis. Di ruang tunggu, istrinya, Sari, memegang kedua tangannya seperti ingin menyerap segala kesunyian yang ada. Mata Sari merah tapi wajahnya mencoba tegar. Mereka punya 2 anak yang tinggal jauh. Yang satu bekerja di kota lain, yang satunya lagi sedang menempuh kuliah. Keluarga ini tidak miskin, tapi tabungan yang mereka punya tak cukup untuk menjamin hidup panjang seperti dulu. Mereka hidup sederhana, rumah kecil, kebun di belakang, warung kecil di pinggir jalan. Hidup yang biasa-biasa saja, sampai tiba-tiba semuanya berubah. Ari bukan orang yang sering mengeluh, ia pekerja keras. Tiap pagi membuka warung, melayani pelanggan dengan senyum, bercanda, dan pulang ke rumah dengan langkah ringan. 2 tahun terakhir tubuhnya terasa tak nyaman. Napas cepat saat berjalan menanjak, batuk yang tak kunjung hilang, sering merasa lelah. Mereka sempat berpikir itu cuma capek atau pengaruh udara, tapi hasil pemeriksaan itu mengubur rasa aman yang mereka miliki. Malam pertama setelah mendapatkan kabar, Ari tak bisa tidur. Ia memandangi foto keluarga yang ada di meja. Dalam foto itu, ia tampak sehat, memegang tangan Sari, anak-anak tertawa. Waktu terasa berlari mundur. Ia mengingat masa muda. Ketika pertama kali bertemu Sari di pasar, ketika mereka bermimpi punya rumah, ketika anak pertama lahir, dan ia menangis mendengar tangisan kebahagiaan. Semua itu hadir seperti adegan-adegan film yang tak ingin ia biarkan hilang. Namun di samping rasa takut itu, Ari punya sesuatu yang tak tampak di hasil pemeriksaan. Keyakinan yang tumbuh perlahan, bukan sekadar agama ritual, melainkan keyakinan kecil yang mulai menancap setelah ia melalui banyak hal dalam hidup. Ketika ia pernah bangkrut sekali, ketika rumah hampir hilang, ketika anak pertamanya sakit demam tinggi, dikala itu ia menemukan kekuatan dalam doa sederhana, dalam harapan yang tak pernah disebutkan keras-keras. Sekarang dalam keheningan kamar rumah sakit, keyakinan itu muncul lagi, lebih tegas. Dokter bilang peluang sembuh rendah. Sari berbisik sambil mengusap punggung Ari. Tapi kita masih punya pilihan. Yah, kita masih bisa mencoba yang terbaik. Ari menatap istrinya. Di mata Sari, ada sesuatu yang membuat hatinya agak tenang. Tekad. Tekad bukan sekadar keinginan, melainkan keputusan untuk tetap hidup bersama meski badai menerpa. Mereka berdua tahu, pilihan medis bukan hanya soal angka. Ada obat yang bisa mengurangi gejala, tindakan yang bisa memperlambat penyakit, perawatan yang membuat hari-hari lebih layak. Tapi yang mereka merasa paling penting adalah bagaimana mereka memaknai hidup yang tersisa. Apakah akan dibiarkan oleh rasa putus asa, atau akan diisi dengan hal-hal yang memberi makna? Hari-hari setelah vonis itu berjalan dengan ritme baru. Setiap pagi Sari membacakan doa pendek sebelum Ari meminum obat. Ia tidak memaksakan ritual tertentu, hanya kata-kata sederhana. Syukur atas hari, mohon kekuatan. Itu menjadi ritual kecil yang memberi corak pada pagi mereka. Ari mulai mencatat hal-hal kecil yang membuatnya bersyukur. Suara burung di pagi hari, aroma kopi, tawa pelanggan warung yang lewat. Hal-hal yang dulu ia anggap biasa sekarang terasa berharga. Di rumah sakit, perawat bernama Lina sering datang mengecek. Lina muda, sigap, suka bercanda kecil untuk menghangatkan suasana. Ia memperhatikan perubahan Ari. Penurunan berat badan sedikit, napas yang kadang tersengal. Namun ada sesuatu yang membuat Lina heran. Semangat Ari tak luntur. Meski tubuhnya lemah, ia masih tertawa melihat video lucu di ponsel, masih meminta Sari membacakan cerita ringan sebelum tidur. Mungkin karena hatinya kuat, Lina bergurau suatu kali. Ari hanya tersenyum. Tetapi keyakinan Ari mulai menampakkan efek yang lebih nyata, bukan hanya di hatinya. Dia mulai memperbaiki pola makan, bukan karena seseorang memaksanya, melainkan karena ia ingin tubuhnya merasa baik. Ia berhenti merokok.
bukan pada hari pertama vonis, tapi pada hari ketika anaknya menelepon dan berkata, "Ayah, aku ingin ayah ada di hari wisudaku." Kata-kata itu seperti tongkat yang menuntun Ari untuk bertahan. Ide melihat masa depan, bukan sekadar hari ini. Harapan itu memberi bahan bakar pada perubahan. Satu sore, setelah sesi terapi fisik ringkas, Ari keluar dari rumah sakit untuk duduk sebentar di teras yang menghadap jalan kecil. Hujan sudah reda, tanah masih basah, dan udara terasa segar. Seorang tetangga lama, Pak Budi, datang menyapa. Pak Budi tahu kondisi Ari. Ia pernah mendengar kabar dan datang membawa sup hangat. "Kau harus makan yang bergizi, Ari. Orang-orang yang punya semangat kuat sering menang," kata Pak Budi sederhana. Ari menatap sup itu, lalu menatap Pak Budi. "Budi, kalau aku tidak sembuh, bagaimana?" tanya Ari pelan. Pak Budi mengangkat bahu, lalu duduk. "Kalau tidak sembuh, hidup masih bisa berarti. Itu yang harus kita pegang. Tapi jangan lupa, hidup juga sering memberi kejutan. Jangan tutup kemungkinan sama sekali." Jawaban itu menyejukkan. Tidak menipu, tidak memberikan janji kosong, hanya kenyataan yang dibumbui harapan. Ari tertawa kecil. Ia menyadari ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli, ada rutinitas kecil yang menuntunnya, ada anak yang ingin melihat ayahnya di hari wisuda, ada istri yang tak pernah lelah menggenggam tangannya. Malam semakin larut. Di rumah, Sari merapikan beberapa barang. Mereka sudah menata ulang kamar tidur agar lebih nyaman jika Ari pulang nanti. Di meja, ada catatan kecil, jadwal minum obat, pengingat kontrol, serta satu kalimat yang Sari tulis besar-besar. "Jangan menyerah." Kata itu sederhana, namun setiap kali Ari melihatnya, hatinya bergetar. Keyakinan Ari juga mengubah cara ia berbicara pada diri sendiri. Dahulu ketika sakit ringan, ia sering berkata, ini juga akan lewat." Kini, saat melihat jadwal pengobatan panjang di depannya, Ismail berkata, "Gadi akan suren yang perbing." Langkah demi langkah. Perbedaan kata itu kecil, namun berdampak. Kata-kata mengubah suasana hati. Suasana hati mengubah tindakan. Tindakan perlahan membentuk kemungkinan baru. Cerita kecil mulai muncul di lingkungan mereka. Pelanggan warung yang dulu sering bercanda dengan Ari kini datang membawa buah-buahan, menanyakan kabar. Tetangga lain menawarkan bantuan menjaga warung jika Ari perlu beristirahat. Perlahan, komunitas yang dulu seperti latar belakang kehidupan mereka menjadi bagian aktif dari perjuangan. Pada suatu pagi yang tenang, seorang pendeta dari gereja setempat berkunjung. Ia berbicara pada Ari bukan dengan kata-kata besar atau janji mukjizat, tetapi dengan kisah-kisah sederhana tentang harapan, ketabahan, dan arti berbagi. Pendeta itu berkata, "Ada dua hal yang tidak bisa direnggut penyakit. Kasih yang kau bagi dan kasih yang kau terima. Keduanya memberi kekuatan." Kata-kata itu menyentuh Ari. Ia teringat semua kebaikan kecil yang diterimanya. Sup dari Pak Budi, telepon dari anak, tawa Lina, genggaman tangan Sari. Semua itu adalah bukti bahwa hidup masih syarat makna. Namun bukan berarti hari-hari Ari tanpa ketakutan. Ada hari ketika ia duduk mematung, menatap dinding kamar, memikirkan segala kemungkinan buruk. Ia menangis, tidak selalu di depan orang lain. Seringkali air matanya jatuh sunyi di sela-sela bantal. Ketakutan itu manusiawi. Tapi yang berbeda sekarang adalah, setelah menangis, ia bangkit lagi. Ia belajar mengalirkan rasa takut itu menjadi percakapan dengan Sari, menjadi renungan, bahkan menjadi doa malam yang tulus. Menjelang akhir bab ini, kita melihat Ari menulis sesuatu di buku catatannya. Sebuah kebiasaan baru yang tiba-tiba ia lakukan setiap malam. Ia menulis 3 hal. 1 yang membuatnya bersyukur hari itu, 1 yang ingin diperbaiki, dan 1 tindakan kecil yang akan dilakukannya esok. Malam itu, tulisan di buku sederhana. 1. Suara anak di telepon. 2. Kurangi begadang. 3. Berjalan di pagi hari selama 10 menit. Itu bukan janji besar. Itu bukan keputusan revolusioner yang mengubah hidup dalam sekejap. Tapi langkah kecil tadi adalah bentuk keyakinan yang nyata. Bukan sekadar menolak vonis, melainkan memilih untuk hidup sebaik mungkin meski jalan panjang dan penuh ketidakpastian masih menunggu. Lampu kamar yang redup, jam dinding yang berdetak pelan, dan 2 orang yang tertidur beriringan. 1 berbaring lemah, satunya lagi memeluk erat tangan suaminya. Di antara mereka ada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hasil pemeriksaan atau statistik. Harapan yang teguh, bangkit dari kesadaran bahwa hidup tetap berharga.
Keyakinan itu belum menjanjikan kesembuhan. Ia hanya memberi alasan untuk berjuang, harapan untuk mencoba lebih jauh, dan keberanian untuk menerima setiap hari sebagai hadiah. Hari-hari setelah Ari pulang dari rumah sakit terasa berbeda. Udara pagi di rumahnya terasa lebih hangat, meskipun tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Sari membantunya berjalan di halaman belakang rumah, tempat mereka dulu menanam bunga dan beberapa tanaman sayur. Di sana, suara ayam, gemericik air, dan wangi tanah basah seperti memberi energi baru. Ari masih lemah, tapi semangatnya tumbuh. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu tak terpikirkan. Menyapu teras, menyiangi rumput, bahkan memetik daun salam untuk masakan Sari. Setiap langkah kecil menjadi latihan, bukan hanya bagi tubuhnya, tapi juga bagi pikirannya. Ia tak lagi memikirkan penyakitnya setiap menit. Sekarang, ia lebih sering memikirkan apa yang bisa dilakukan hari ini, sekecil apapun itu. Suatu pagi, Sari membuatkan teh hangat sambil membuka jendela dapur. "Hari ini kamu kelihatan segar," katanya sambil tersenyum. Ari menjawab, "Aku tidur lebih nyenyak. Tak kenapa, rasanya tenang saja. Mungkin karena aku berhenti memikirkan yang buruk-buruk." Sari menatapnya penuh haru. Ia tahu bukan tubuh suaminya saja yang sedang dipulihkan, tapi juga jiwanya. Mereka memulai rutinitas baru. Setiap pagi, sebelum sarapan, mereka duduk bersama di kursi bambu dekat kebun kecil dan membaca sesuatu yang memberi semangat. Kadang kutipan dari buku motivasi, kadang ayat kitab suci, kadang hanya pesan dari anak-anak. Sari kemudian menuliskan kalimat pendek di papan tulis kecil yang tergantung di dapur. Tulisan-tulisan seperti, "Hari ini kita cukup bernapas dan bersyukur," atau "Langkah kecil juga berarti." Ari mulai memperhatikan bahwa tubuhnya merespons ketenangan itu. Napasnya perlahan lebih teratur, rasa lelah tidak secepat dulu. Dokter pernah berkata bahwa tidak ada jaminan untuk sembuh total, tapi Ari mulai percaya bahwa kesembuhan tidak selalu berarti hilangnya penyakit. Kadang, kesembuhan adalah saat hati menerima keadaan dan tetap menemukan alasan untuk hidup bahagia. Kunjungan. Tak terduga suatu sore, seorang pria muda datang ke rumah mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Raffi, mahasiswa yang sedang menulis skripsi tentang kekuatan pikiran terhadap penyembuhan pasien. Ia mendengar tentang kisah Ari dari salah satu perawat di rumah sakit, yaitu Lina, yang kagum dengan semangat Ari. "Pak Ari, saya ingin belajar dari Bapak. Saya dengar Bapak punya semangat yang luar biasa meski divonis sulit sembuh," kata Raffi sopan. Ari tersenyum canggung. "Saya tidak tahu apakah saya luar biasa, Nak. Saya hanya berusaha untuk tidak menyerah. Kalau saya menyerah, mungkin saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi." Percakapan itu menjadi panjang. Ari menceritakan tentang hari-hari gelap setelah mendengar vonis dokter, tentang ketakutan yang sempat membuatnya tak mau makan, dan tentang bagaimana keyakinan kecil, doa, cinta keluarga, perhatian orang lain, mampu menyalakan lagi api di dalam dirinya. Raffi mencatat setiap kata dengan serius. Ia berkata, "Bapak tahu, di dunia medis keyakinan itu disebut efek placebo kadang-kadang, tapi saya pikir ini lebih dari itu. Keyakinan Bapak bukan khayalan, tapi kekuatan yang nyata." Ari tertawa kecil. "Saya tidak tahu istilahnya, Nak. Yang saya tahu kalau pagi saya bangun dan berkata saya masih hidup hari ini, tubuh saya terasa lebih kuat." Setelah pertemuan itu, Raffi sering datang. Ia kadang membantu menyapu, kadang membawakan buku bacaan ringan, kadang hanya duduk menemani Ari di teras. Dari pertemanan itu, Ari merasa dirinya kembali berguna. Ia bukan sekadar pasien, tapi seseorang yang bisa memberi makna pada orang lain. Warung yang hidup. Kembali beberapa minggu kemudian, Ari berkata pada Sari, "Aku ingin membuka warung lagi. Biar kecil, tapi aku ingin mencoba." Sari sempat ragu. "Kamu yakin? Tenagamu belum sekuat dulu." Ari mengangguk pelan. "Aku tidak akan memaksakan. Tapi aku ingin merasa berguna lagi. Aku ingin berbicara dengan orang, tertawa, mendengar cerita mereka. Itu membuatku hidup." Akhirnya warung kecil mereka kembali buka. Tidak besar, hanya menjual kopi, gorengan, dan mie instan. Tapi ramai oleh pelanggan lama yang senang melihat Ari kembali tersenyum di balik meja kayu. Mereka datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk berbagi cerita. Seorang pelanggan berkata, "Pak Ari, kami kangen kopi buatan Bapak. Rasanya beda, ada semangatnya." Ari tertawa. Ia tahu, bukan kopinya yang istimewa, tapi suasana yang lahir dari hatinya yang ikhlas melayani. Sejak warung buka kembali, rumah itu seperti hidup lagi. Tawa, obrolan ringan, dan aroma gorengan memenuhi udara sore.
Dan yang paling menarik, Ari merasa tubuhnya justru lebih kuat. Ia mulai bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Ia tidak lagi sering sesak napas. Sari memperhatikan perubahan itu dengan takjub. Ia tahu penyakitnya masih ada, tapi sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ari sedang pulih dari dalam. Ujian kembali datang, namun kehidupan tidak selalu tenang. Suatu malam Ari tiba-tiba merasakan nyeri tajam di dadanya. Sari panik, segera membawanya ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, dokter melakukan pemeriksaan cepat. Ari sadar, tapi lemah. Dokter berkata, kondisinya menurun sedikit. Tapi dia kuat. Kami akan pantau. Sari duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan suaminya. Jangan menyerah ya, kita sudah sejauh ini. Ari membuka matanya pelan dan berbisik. Aku tidak akan menyerah. Aku cuma perlu istirahat sedikit. Beberapa hari kemudian, kondisinya stabil lagi. Tapi pengalaman itu membuat Sari sadar. Mereka harus tetap waspada, tanpa kehilangan semangat. Ari juga belajar sesuatu, bahwa rasa sakit bukan tanda kekalahan, melainkan pengingat untuk tetap berhati-hati dan menghargai tubuh sendiri. Di hari keempat setelah pulang, Ari menulis di bukunya, sakit bukan musuh, tapi pesan dari tubuh. Aku tidak akan melawannya, tapi belajar berdamai. Kekuatan yang tak terlihat minggu-minggu berlalu. Raffi datang lagi, kali ini membawa hasil penelitiannya. Ia menunjukkan diagram sederhana kepada Ari, tentang bagaimana emosi positif memengaruhi hormon, sistem imun, dan cara tubuh merespons penyakit. Bapak mungkin tidak tahu, kata Raffi, tapi tubuh Bapak sedang menyesuaikan diri dengan pikiran positif yang Bapak tanam setiap hari. Itu sebabnya perbaikan bisa terjadi, meskipun lambat. Ari mendengarkan dengan mata berbinar. Jadi aku tidak gila ya? Raffi tertawa. Tidak, Pak. Bapak adalah bukti bahwa keyakinan bisa mengubah arah hidup seseorang. Malam itu, Ari duduk di teras sendirian. Langit penuh bintang. Ia mengingat lagi saat dokter dulu berkata bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Kini, ia sadar. Mungkin benar secara medis, tapi tidak secara batin. Karena ia telah pulih. Hatinya tidak lagi penuh ketakutan, pikirannya tidak lagi gelap, dan hari-harinya penuh makna. Pesan untuk diri sendiri sebelum tidur, Ari menulis di bukunya lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku akan hidup, tapi aku tahu sekarang, hidup bukan tentang lamanya waktu, tapi seberapa dalam kita menghargainya. Aku sudah pulih, bukan karena obat, tapi karena aku percaya aku masih bisa bahagia. Ia menutup buku itu, mematikan lampu dan tersenyum sebelum terlelap. Dan di keheningan malam itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan yang tulus, yang lahir bukan dari kesembuhan fisik, tapi dari jiwa yang sudah berdamai. Ini menandai titik balik Ari. Dari sekadar bertahan menjadi seseorang yang kembali hidup, ia tidak lagi dihantui oleh vonis dokter, melainkan dituntun oleh keyakinan yang menumbuhkan kekuatan. Dan dari langkah-langkah kecilnya, kita belajar bahwa kesembuhan sejati seringkali dimulai bukan dari rumah sakit, tetapi dari hati yang percaya bahwa harapan masih ada. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari menembus tirai jendela dengan lembut, menandakan hari baru yang penuh harapan. Di dapur kecil yang sederhana, Sari sedang menyiapkan sarapan sambil bersenandung pelan. Aroma nasi goreng buatan tangannya memenuhi ruangan. Ari duduk di kursi kayu, tersenyum sambil memperhatikan istrinya. Sudah hampir 6 bulan sejak vonis dokter itu datang. 6 bulan yang dulu terasa seperti hukuman, kini berubah menjadi perjalanan penuh makna. Tubuh Ari memang belum pulih sepenuhnya, tapi ia sudah jauh lebih kuat. Ia kini bisa berjalan sendiri tanpa tongkat, dan warung kecil mereka kembali ramai oleh tawa pelanggan. Namun, di tengah semua kemajuan itu, Ari mulai memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Ia sering duduk diam di teras saat malam tiba, memandangi langit sambil merenung. Ia bertanya-tanya, apakah ini yang disebut mukjizat? Ataukah ini hanyalah hasil dari keyakinan dan ketekunan? Tapi semakin lama ia berpikir, semakin ia menyadari, mungkin keduanya sama saja. Mukjizat seringkali berwujud hal-hal kecil yang lahir dari hati yang percaya. Kunjungan dari dokter suatu hari, dokter yang dulu memberinya vonis datang berkunjung. Namanya Dr. Nirmala, seorang wanita berusia 40-an yang dikenal tegas tapi berhati lembut. Ia ingin melihat kondisi Ari setelah sekian lama. Saat melihat Ari yang tersenyum dan berjalan menyambutnya di depan rumah, dokter itu sempat terdiam. Pak Ari, saya hampir tidak percaya. Anda terlihat jauh lebih sehat. Ari hanya tertawa kecil. Mungkin karena saya banyak tertawa, Dok. Dokter Nirmala menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu.
Saya ingat waktu terakhir kita bertemu, Anda terlihat sangat lemah. Kami semua di rumah sakit sempat khawatir. Sari lalu bercerita bagaimana Ari mengubah cara hidupnya. Mulai dari pola makan, olahraga ringan, sampai rutinitas pagi yang penuh syukur. Dokter itu mendengarkan dengan kagum. Ini luar biasa. Secara medis, kami memang tidak bisa menjanjikan kesembuhan total, tapi saya selalu percaya bahwa semangat pasien berpengaruh besar pada hasilnya. Ari menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Dulu saya berpikir penyakit ini akhir dari segalanya. Dok, tapi sekarang saya tahu, yang terpenting bukan sembuh atau tidak, tapi bagaimana saya menjalani sisa hidup saya dengan hati yang damai." Dokter Nirmala tersenyum haru. Kalimat itu mungkin lebih menyembuhkan daripada semua obat di dunia. Pelajaran dari warung kecil warung Ari kini bukan sekadar tempat jualan. Ia telah berubah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ketenangan. Ada tetangga yang datang untuk bercerita tentang masalah hidupnya. Ada anak muda yang datang untuk belajar tentang kesabaran. Ada juga orang-orang tua yang sekadar ingin mendengarkan kisah Ari Raffi, mahasiswa yang dulu sering menemuinya, kini telah lulus. Ia menulis skripsinya dengan judul Kekuatan Keyakinan dalam Pemulihan Pasien Kronis, Studi Kasus Ari dan Lingkungan Sosialnya. Ketika ia kembali untuk berpamitan, ia membawa buku kecil yang dicetak dari hasil penelitiannya. "Pak, Ibu, ini hasil penelitian saya. Tapi saya rasa bukan saya yang seharusnya berterima kasih pada Anda. Sayalah yang banyak belajar dari hidup Bapak," kata Raffi sambil menyerahkan buku itu. Ari membacanya pelan. Di halaman pertama, ada kalimat yang membuat hatinya bergetar. Kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada tubuh yang kuat, tapi pada hati yang memilih untuk percaya, meski tak ada alasan lagi untuk berharap. Ari menutup buku itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Semoga kamu terus menulis hal-hal yang membuat orang tidak takut hidup." Warung itu kemudian menjadi seperti ruang kecil penyembuhan. Ari tidak pernah bermaksud menjadikannya tempat terapi, tapi siapapun yang datang selalu pulang dengan senyum lebih lebar daripada saat datang. Ada yang datang membawa beban hidup, ada yang datang karena putus asa, tapi semua menemukan sesuatu, entah itu semangat, nasihat, atau sekadar rasa diterima. Ujian terakhir namun, hidup tidak berhenti memberi ujian. Suatu sore ketika Ari sedang menyapu halaman, ia merasa tubuhnya bergetar. Pandangannya buram dan kakinya goyah. Sari segera berlari menolongnya. "Ya, kamu kenapa?" Ri tidak menjawab. Ia hanya memegang dadanya dan tersenyum tipis. "Tenang saja, aku cuma capek." Tapi malamnya, napasnya kembali berat, dan Sari memutuskan membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter memberitahu bahwa penyakitnya kambuh. Tubuh Ari memang kuat, tapi bagian dalamnya masih berjuang keras. Ari mendengar kabar itu dengan tenang. Tidak ada rasa takut seperti dulu. Ia sudah menerima segala kemungkinan. Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangan suaminya erat. "Kamu janji sama aku jangan menyerah ya," katanya dengan suara bergetar. Ari memandang wajah istrinya penuh kasih. "Aku tidak akan menyerah. Tapi kalau nanti aku harus pergi, aku ingin kamu tahu, aku tidak takut. Aku sudah bahagia." Malam itu, Sari menangis diam-diam. Tapi keesokan harinya, ketika ia melihat Ari tersenyum dan masih bisa bercanda dengan perawat, ia sadar suaminya tidak sedang kalah. Ia sedang berdamai. Keajaiban yang tidak terduga beberapa hari berlalu. Dan kondisi Ari ternyata tidak memburuk seperti yang dikhawatirkan dokter. Bahkan hasil pemeriksaan menunjukkan perbaikan kecil yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Dokter Nirmala tersenyum heran. "Saya tidak tahu harus bilang apa-apa, Ari. Secara medis ini luar biasa. Tubuh Anda merespons lebih baik dari perkiraan kami." Ari tertawa kecil. "Mungkin tubuh saya sudah terbiasa disemangati setiap hari." Dokter mengangguk. "Teruskan itu, Pak. Kadang, yang tidak bisa dijelaskan bukan berarti tidak nyata." Beberapa minggu kemudian, Ari diizinkan pulang. Sari menyambutnya dengan pelukan hangat. Di teras rumah, Raffi dan beberapa tetangga sudah menunggu dengan senyum dan bunga di tangan. Mereka semua menyambut Ari seolah ia baru pulang dari perjalanan panjang. Perjalanan melawan rasa takut, bukan hanya penyakit. Pesan terakhir untuk dunia setelah beberapa waktu, Ari menulis sesuatu di buku catatannya. Kali ini lebih panjang dari biasanya. Ia menulis bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk siapapun yang pernah merasa hidupnya tidak punya harapan. "Dulu, aku takut mati karena merasa belum siap. Tapi sekarang aku tahu, hidup bukan soal panjang atau pendeknya waktu,
tapi seberapa dalam kita mengisinya dengan cinta dan keyakinan. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar sembuh, tapi aku tahu aku telah pulih. Aku pulih karena percaya, karena dikelilingi oleh kasih, dan karena aku belajar bahwa harapan bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam hati. Ia menutup buku itu dan memberikan pada Sari. Kalau suatu hari aku tidak ada, tolong simpan ini. Mungkin ada orang lain yang membutuhkannya. Sari memeluknya erat, air mata menetes di pipinya. Aku janji, ya. Malam itu Ari duduk di kursi bambu favoritnya menatap langit. Udara malam terasa lembut, dan bintang-bintang berkelip seperti menari. Ia menutup mata, mengatur napas, dan tersenyum puas. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi rasa marah. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Hasil dari perjalanan panjang yang dimulai dari vonis tidak akan sembuh, tapi berakhir dengan pemulihan yang lebih indah dari kesembuhan itu sendiri. Dari seorang pria yang kehilangan harapan, ia tumbuh menjadi seseorang yang menemukan makna hidup melalui keyakinan, kasih, dan ketulusan. Ia membuktikan bahwa mukjizat tidak selalu datang dari laboratorium atau obat-obatan. Kadang, mukjizat tumbuh pelan-pelan dari hati yang memilih untuk tetap percaya. Dan mungkin, di antara halaman hidup kita masing-masing, ada sedikit Ari yang menunggu untuk bangkit. Bukan untuk melawan kematian, tapi untuk mencintai kehidupan sepenuhnya. Pagi itu embun masih menempel di dedaunan, dan udara di sekitar rumah Ari terasa sejuk. Burung-burung berkicau seperti biasa, seolah tahu bahwa hari itu istimewa. Ari duduk di kursi bambu di teras rumahnya, tempat favoritnya untuk menatap langit, menyeruput teh, dan berbicara dengan Sari. Di sampingnya, ada buku catatan kecil yang kini sudah hampir penuh tulisan tangan. Wajahnya tampak tenang, meskipun tubuhnya mulai tampak lelah. Sejak beberapa minggu terakhir, kesehatannya memang naik turun. Kadang ia terlihat bugar, bisa bercanda dengan pelanggan warung. Tapi kadang, ia hanya diam menatap langit, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Namun kali ini, ketenangan itu berbeda. Ada semacam cahaya lembut di matanya. Bukan cahaya orang yang akan pergi, tapi cahaya orang yang sudah menemukan damai di dalam diri. Hari yang terasa biasa, tapi tak biasa. Sari datang membawa sarapan, bubur hangat dan teh manis. Pagi ini kamu mau makan di luar atau di dalam ya? Tanyanya lembut. Ari tersenyum. Di luar saja, aku ingin lihat matahari. Sari menatap suaminya dengan campuran cinta dan cemas. Ia tahu tubuh Ari semakin lemah, tapi ia juga tahu bahwa hatinya kuat. Setiap kali ia melihat senyum itu, ia merasa tak perlu takut akan apapun. Sambil menyantap sarapan, Ari berbicara dengan suara pelan. Sari, aku sering berpikir, dulu aku mengira hidup itu hanya tentang bekerja, mencari uang, membesarkan anak-anak, tapi sekarang aku sadar, hidup yang sebenarnya adalah bagaimana kita meninggalkan jejak yang membuat orang lain ingin tersenyum. Sari terdiam, lalu menatap suaminya. Kamu sudah melakukan itu ya? Kamu sudah membuat banyak orang tersenyum, termasuk aku. Ari menghela napas panjang. Aku bersyukur. Kalau nanti aku tak ada, jangan sedih terlalu lama ya. Lanjutkan warung ini. Tapi bukan cuma untuk berdagang. Buatlah tempat ini jadi tempat orang saling menguatkan. Seperti yang sudah kita mulai. Sari menahan air matanya. Kamu bicara seolah tahu waktumu tidak lama lagi. Ari tersenyum lembut. Kita semua tahu waktu kita terbatas, Sari. Tapi yang membuatnya indah adalah karena kita tak tahu kapan. Itu sebabnya setiap hari harus berarti. Pesan untuk anak-anak siang itu, anak-anak mereka datang berkunjung. Dani, anak pertama yang kini sudah bekerja di luar kota, dan Nisa, yang baru saja lulus kuliah. Mereka berdua tampak bahagia bisa berkumpul kembali. Ayah, lihat ini, kata Nisa sambil menunjukkan sertifikat kelulusannya. Aku janji, ayah harus hadir di wisuda berikutnya ya. Ari tertawa pelan. Kalau tidak bisa hadir secara fisik, mungkin aku hadir lewat doa. Nisa memeluk ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dani yang berdiri di dekat jendela ikut bicara. Suaranya serak. Ya, kamu tahu, aku banyak belajar dari ayah. Tentang bagaimana caranya tidak menyerah walau dunia terasa tidak adil. Ari tersenyum. Itu bagus. Tapi ingat nak, jangan hanya kuat. Jadilah lembut juga. Kadang kekuatan yang sesungguhnya adalah ketika kamu tetap sabar saat bisa marah. Mereka bertiga berbicara lama siang itu, diselingi tawa, cerita masa kecil, dan kenangan lucu. Sari memperhatikan semuanya dengan hati yang penuh. Ia tahu, ini adalah momen yang akan ia simpan seumur hidupnya. Malam yang sunyi dan damai malamnya, hujan turun pelan.
Ari duduk di dekat jendela, menatap air yang menetes di kaca. Sari datang membawa selimut, membungkus tubuh suaminya yang kini mulai menggigil. Dingin ya? Sedikit. Tapi aku suka suara hujan. Hening beberapa saat. Lalu Ari berkata pelan, aku pernah bermimpi. Dalam mimpi itu aku berjalan di sebuah taman yang luas. Ada cahaya hangat di ujung jalan, dan aku tidak merasa takut sama sekali. Rasanya seperti pulang. Sari memegang tangannya erat-erat. Jangan bicara begitu ya. Ari menatap wajah istrinya dengan lembut. Sari, jangan sedih. Kalau nanti aku pergi, aku ingin kamu tahu, aku tidak menderita. Aku bahagia karena aku bisa melewati semua ini dengan kamu di sisiku. Sari tak sanggup menahan air matanya, tapi kali ini, ia tidak menangis karena takut kehilangan, melainkan karena bersyukur telah melalui hidup bersama orang seperti Ari. Malam itu, Ari tidur lebih tenang dari biasanya. Nafasnya pelan, lembut, seolah sedang mendengarkan lagu yang hanya ia yang bisa dengar. Pagi yang tenang keesokan paginya, matahari muncul seperti biasa. Sari bangun lebih awal dan memutuskan menyiapkan sarapan. Ia sempat berpikir untuk membangunkan Ari. Tapi ketika ia melihat wajah suaminya, ia tahu Ari sudah benar-benar beristirahat. Ia duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan Ari yang sudah dingin, dan tersenyum sambil meneteskan air mata. Kamu benar ya, hidup ini indah, dan kamu sudah membuatnya berarti. Di atas meja, buku catatan Ari masih terbuka di halaman terakhir. Di sana, tertulis kalimat yang tampak ditulis semalam sebelum tidur. Jika suatu hari aku tak lagi di sini, jangan cari aku di rumah sakit atau di kuburan. Carilah aku di setiap tawa, di setiap pelukan, di setiap doa, di setiap rasa syukurmu. Karena di sanalah aku tinggal, di hatimu yang penuh cinta. Sari membaca tulisan itu berulang kali. Ia menangis, tapi tangisnya lembut. Bukan karena kehilangan, tapi karena rasa terima kasih. Warisan yang hidup beberapa bulan setelah kepergian Ari, warung kecil itu tetap buka. Tapi sekarang, di dindingnya tergantung papan kayu bertuliskan Warung Harapan, tempat berbagi cerita dan semangat. Sari menjalankannya dibantu anak-anak dan beberapa tetangga. Banyak orang datang bukan hanya untuk membeli kopi atau gorengan, tapi untuk mendengar kisah tentang Ari. Tentang bagaimana ia tidak menyerah, tentang bagaimana ia pulih bukan karena obat, tapi karena keyakinan Raffi, yang kini bekerja sebagai penulis, datang membawa naskah buku barunya. Ia menulis kisah Ari dalam bentuk buku berjudul Passion, yang pulih karena keyakinannya. Ia menyerahkan buku itu kepada Sari dengan hormat. Saya janji akan terus menyebarkan kisah Bapak, karena dunia perlu tahu bahwa keajaiban masih ada. Tapi bentuknya sederhana, seperti senyum Pak Ari. Sari menatap langit, merasa seolah Ari sedang tersenyum di antara awan. Ia tahu, meski tubuh suaminya sudah tiada, semangatnya masih hidup di setiap orang yang pernah ia sentuh dengan kebaikan. Beberapa tahun kemudian, warung kecil itu menjadi simbol harapan di kampung mereka. Banyak orang datang dari luar kota hanya untuk duduk di sana, membaca kutipan dari buku Ari yang kini digantung di dinding. Kesembuhan bukan berarti tubuhmu sempurna, tapi ketika hatimu berdamai dengan kehidupan. Dan setiap kali angin berhembus lembut di sore hari, daun-daun bergoyang pelan, seolah membawa pesan dari tempat jauh. Pesan dari seorang pria sederhana yang pernah divonis tak akan sembuh, tapi membuktikan bahwa keyakinan bisa menjadi obat paling mujarab. Karena pada akhirnya, Ari memang pergi, tapi dia tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam senyum Sari, dalam semangat anak-anaknya, dalam tawa para pelanggan warung, dan dalam hati siapapun yang percaya bahwa harapan tidak pernah benar-benar mati. Perjalanan Ari bukan tentang kematian, tapi tentang kehidupan yang terus menyala. Ia meninggalkan dunia bukan sebagai pasien, tapi sebagai guru tentang ketulusan dan kekuatan keyakinan. Dan kisahnya menjadi pengingat bagi semua orang bahwa meskipun tubuh bisa rapuh, hati yang percaya dapat menciptakan keajaiban yang abadi. Sudah 3 tahun sejak kepergian Ari. Waktu memang berjalan tanpa menunggu siapapun, tapi di rumah kecil di ujung gang itu, kenangan tentangnya belum pernah benar-benar pergi. Warung-warung harapan kini menjadi tempat yang lebih ramai dari sebelumnya. Bukan hanya karena makanan dan minuman yang dijual di sana, tapi karena cerita di baliknya. Kisah tentang seorang pria yang memilih untuk percaya ketika dunia berkata, tidak mungkin. Sari, yang kini berambut sedikit beruban, masih menjadi sosok yang sama. Lembut, ramah, dan penuh ketenangan.
Ia tidak lagi menangis setiap kali melihat kursi bambu tempat Ari dulu duduk. Sekarang kursi itu ia letakkan di pojok warung, dihiasi bunga segar setiap pagi. Di dinding, tergantung bingkai berisi foto Ari tersenyum, dengan tulisan di bawahnya. Hidup bukan tentang berapa lama kita bernapas, tapi tentang berapa banyak hati yang kita sentuh dengan kebaikan. Kehidupan baru yang tumbuh dari kenangan lama Sari kini tidak sendirian menjalankan warung. Anak bungsunya Nisa sering membantu sepulang bekerja. Sementara Dani, yang kini sudah menikah, kerap datang setiap akhir pekan membawa istri dan anak kecilnya yang lucu. Mereka semua menjaga warung itu seperti menjaga kenangan hidup Ari. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan cinta. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, seorang pria muda datang. Ia membawa kamera dan buku catatan. Sari mengenalnya, Raffi, mahasiswa yang dulu sering mewawancarai Ari, kini sudah menjadi penulis terkenal. Bu Sari, lama sekali tak bertemu. Ucapnya sambil tersenyum hangat. Warung ini masih sama seperti dulu ya, tapi rasanya lebih hidup. Sari tersenyum. Karena sekarang warung ini bukan milik saya, tapi milik banyak orang. Siapapun yang datang ke sini membawa cerita dan pulang dengan harapan. Raffi mengangguk. Ia lalu melihat ke kursi bambu di pojok ruangan. Kursi itu, semaswanat. Trem menatapnya sebentar, lalu menjawab lembut. Saya tidak akan memindahkannya. Di situ dulu suami saya selalu duduk. Sekarang kalau ada orang yang merasa putus asa, saya suruh duduk di sana. Entah kenapa, mereka selalu merasa lebih tenang setelahnya. Raffi menatap kursi itu lama. Seolah semangat Pak Ari masih tinggal di sana ya, Bu. Sari tersenyum tipis. Saya percaya memang begitu. Kehidupan yang terinspirasi seiring waktu, kisah Ari mulai menyebar. Buku yang Raffi tulis tentangnya menjadi bacaan populer. Banyak orang datang ke warung itu setelah membaca buku tersebut. Ada yang datang karena ingin mencari inspirasi. Ada juga yang hanya ingin mengucapkan terima kasih. Suatu hari, seorang perempuan muda datang dengan wajah lelah. Ia memperkenalkan diri sebagai Dina, seorang pasien kanker yang baru saja selesai menjalani kemoterapi. Saya baca buku tentang Pak Ari, katanya dengan suara pelan. Dan sejak itu saya berhenti takut. Sari menatapnya lembut. Takut itu manusiawi, Nak. Tapi yang lebih penting adalah apa yang kamu lakukan setelah rasa takut itu datang. Dina tersenyum samar. Saya datang ke sini karena ingin melihat tempat yang membuat seseorang bisa pulih dengan keyakinan. Sari menepuk tangannya. Keyakinan tidak bisa diwariskan lewat tempat, Nak. Tapi bisa tumbuh dari hati yang mau percaya. Kalau kamu sudah sampai di sini, berarti hatimu sudah siap untuk sembuh dari apapun yang menyakitimu. Dina menunduk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Sejak hari itu, Dina sering datang ke warung. Ia membantu Sari melayani pelanggan dan lama-kelamaan menjadi seperti keluarga sendiri. Setiap kali ada pelanggan baru yang terlihat sedih atau murung, Dinalah yang menemaninya berbicara. Sari tahu, warisan Ari terus hidup dalam setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang ia sentuh, meski tanpa mereka sadari. Surat dari masa lalu suatu malam, saat Sari sedang merapikan lemari lama, ia menemukan sebuah amplop yang belum pernah dibuka. Tulisan tangan di depannya sangat familiar. Tulisan Ari. Di samping nama untuk Sari ada tulisan kecil. Buka saat kamu sudah tidak lagi merasa kehilangan. Tangannya bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat yang ditulis rapi, dengan tinta sedikit pudar. Sari, jika kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah cukup kuat untuk melangkah sendiri. Terima kasih karena tidak pernah pergi dari sisiku. Bahkan ketika aku sendiri sempat hampir menyerah, aku ingin kamu tahu, aku tidak menyesali apapun. Aku telah hidup dengan cukup cinta, cukup tawa, dan cukup harapan. Dan aku pergi bukan karena kalah, tapi karena waktuku memang sudah selesai. Jangan berhenti mencintai hidup, Sari. Lanjutkan semua yang kita mulai. Bantu orang lain seperti kamu membantuku dulu. Dan kalau suatu hari kamu merasa lelah, lihatlah ke langit malam. Aku akan selalu ada di sana, dalam cahaya bintang yang paling tenang. Sari menutup surat itu sambil tersenyum di tengah air matanya. Tidak ada lagi kesedihan yang menyesakkan, hanya rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia menatap ke jendela dan malam itu langit dipenuhi bintang. Dalam hati ia berbisik pelan. Aku sudah tidak kehilanganmu. Ya, aku membawamu dalam setiap langkahku. Benih baru harapan. Beberapa bulan kemudian, Sari dan Nisa memutuskan menambah satu kegiatan baru di warung. Setiap minggu mereka mengadakan malam cerita dan harapan, di mana orang-orang bisa datang untuk berbagi kisah hidupnya, apapun itu.
Suatu malam warung penuh oleh orang-orang dari berbagai tempat. Ada sopir ojek online, guru, pedagang kecil, bahkan seorang pensiunan tentara. Mereka semua bergantian bercerita tentang kehilangan, perjuangan, dan keyakinan. Di ujung sesi, Sari berdiri dan berkata dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Suami saya dulu selalu bilang, kalau kamu ingin sembuh, jangan hanya minum obat. Bicaralah pada hidup. Katakan bahwa kamu masih ingin ikut berjalan. Hari ini, kalian semua sudah melakukannya. Kalian sedang berbicara pada hidup, dan hidup sedang mendengarkan. Ruangan itu hening, lalu disusul tepuk tangan dan tawa hangat. Banyak yang menitikkan air mata, bukan karena sedih, tapi karena merasa dipahami. Cahaya yang tak pernah pada malam itu, setelah semua tamu pulang, Sari menatap kursi bambu yang kini kosong. Ia meletakkan secangkir teh di atas meja kecil di sampingnya, kebiasaan lama yang belum pernah ia hentikan. Untukmu, ya, bisiknya pelan. Kisahmu masih terus hidup. Bukan hanya di buku, tapi di hati orang-orang yang pernah merasakan harapan di tempat ini. Angin malam berhembus lembut, membuat bunga-bunga di vas kecil bergoyang. Entah mengapa, Sari merasa seolah ada seseorang yang duduk di kursi itu, tersenyum padanya seperti dulu. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, Warung Harapan berdiri sebagai bukti bahwa cinta dan keyakinan tidak berakhir dengan kematian. Ari memang telah tiada, tapi setiap tawa, setiap kata semangat, dan setiap orang yang menemukan harapan di tempat itu adalah wujud hidupnya yang baru. Hidup memang selalu berjalan. Orang datang dan pergi, tapi nilai yang kita tinggalkan akan tetap tinggal. Ari mengajarkan bahwa kesembuhan bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari penerimaan. Ia meninggalkan warisan bukan berupa harta, tapi sebuah cara pandang bahwa manusia bisa pulih, bukan hanya dengan obat, tapi dengan keyakinan, cinta, dan harapan yang tidak pernah padam. Dan di setiap pagi, ketika sinar matahari menyentuh jendela warung itu, Sari tahu, Ari tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap hati yang belajar untuk percaya kembali pada keajaiban hidup, sekecil apapun itu, tentang kehidupan yang diteruskan, tentang warisan yang tak terlihat namun abadi, cinta, keyakinan, dan harapan yang menyalakan hidup orang lain. Karena kadang, cara terbaik untuk mengingat seseorang bukan dengan air mata, tapi dengan terus hidup seperti yang pernah ia ajarkan, dengan hati yang tenang dan penuh syukur. 7 tahun telah berlalu sejak Ari pergi meninggalkan dunia. Waktu sudah cukup lama berjalan, tapi jejaknya belum juga hilang. Di desa kecil itu, Warung Harapan kini bukan sekadar tempat makan, melainkan tempat orang datang untuk mencari semangat hidup. Warung itu sudah diperluas. Dindingnya dicat ulang dengan warna krem lembut. Di salah satu sisi dinding terpampang mural besar bergambar Ari sedang tersenyum sambil memegang secangkir teh. Di bawahnya tertulis, keyakinan adalah obat yang tak dijual di apotek, tapi bisa menyembuhkan siapapun yang percaya. Kalimat itu menjadi semboyan warung, bahkan sampai dikenal keluar kota. Banyak orang datang bukan hanya untuk menyantap makanan, tapi untuk merasa pulih. Sari kini sudah berusia lebih dari 60 tahun. Rambutnya memutih, tapi senyumnya masih hangat seperti dulu. Ia tetap membuka warung setiap pagi, dibantu oleh Nisa yang kini menjadi seorang perawat di klinik kecil di kota sebelah. Dani dan keluarganya pun sering datang berkunjung setiap akhir pekan. Namun di balik semua itu, Sari tahu, meski waktu telah berjalan jauh, ada hal-hal yang tak akan pernah benar-benar berlalu. Kenangan, cerita dan semangat hidup. Pagi yang menenangkan pagi itu, langit tampak cerah. Sari menyiapkan teh di dapur sambil mendengarkan radio tua yang masih berfungsi dengan baik. Suara penyiar terdengar jelas. Hari ini kita akan membahas kisah inspiratif dari buku Pasien yang Pulih Karena Keyakinannya, yang sudah menginspirasi banyak orang. Buku ini kini akan diadaptasi menjadi film dokumenter berjudul Cahaya dari Hati. Sari terdiam. Matanya berbinar. Ia tak menyangka kisah suaminya akan sampai sejauh itu. Ia duduk pelan menggenggam cangkir teh sambil menatap foto Ari di meja. Ya, ternyata kisahmu masih berjalan. Bahkan tanpa aku harus mendorongnya lagi. Bisiknya pelan. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Ternyata itu telepon dari Raffi, penulis buku yang dulu sering datang ke warung. Bu Sari, kami ingin mengundang Ibu ke acara peluncuran film dokumenter tentang Pak Ari minggu depan. Lokasinya di Jakarta. Kami ingin Ibu hadir, karena kisah ini tidak akan lengkap tanpa Ibu. Sari tersenyum haru. Terima kasih nak, saya akan datang.
Suami saya pasti senang kalau tahu kisahnya masih berarti bagi banyak orang. Perjalanan ke Jakarta bukan hal mudah bagi Sari yang sudah tak muda lagi. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Nisa menemaninya. Mereka naik kereta pagi, melewati sawah-sawah hijau dan kota-kota kecil. Sari duduk di dekat jendela, sesekali menatap keluar. Dulu waktu muda, ayahmu pernah bilang ingin lihat kota ini, ujarnya pelan. Nisa tersenyum. Sekarang ayah tetap ikut, Ma. Lewat cerita-ceritanya, lewat kita. Sari mengangguk, menahan air mata. Ia merasa benar. Meski jasad Ari telah lama tiada, semangatnya seakan ikut duduk bersama mereka di dalam gerbong itu, tersenyum lembut seperti biasa. Acara peluncuran film gedung tempat pemutaran film itu megah, penuh orang. Sari dan Nisa duduk di barisan depan. Di layar besar terpampang tulisan, film dokumenter, cahaya dari hati, berdasarkan kisah nyata, pasien yang pulih karena keyakinannya. Film dimulai. Musik lembut mengalun. Gambar pertama menampilkan wajah Ari, diambil dari foto lama. Lalu suara narasi Raffi mulai terdengar. Ini kisah tentang seorang pria yang divonis tak akan sembuh, tapi justru menemukan kesembuhan lewat keyakinan dan cinta. Tentang bagaimana sebuah warung kecil bisa menyalakan harapan bagi banyak orang. Sari menatap layar tanpa berkedip. Ia melihat adegan-adegan sederhana, kursi bambu, teh panas, tawa Ari bersama pelanggan, dan momen ketika Ari berbicara tentang hidup dengan ketenangan yang luar biasa. Ketika film sampai pada bagian terakhir, adegan saat Ari menulis kalimat terakhir di bukunya, suasana di ruangan itu sunyi. Kesembuhan bukan berarti tubuhmu sempurna, tapi ketika hatimu berdamai dengan kehidupan. Banyak penonton meneteskan air mata. Dan ketika lampu dinyalakan, tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Raffi naik ke panggung, lalu memanggil Sari. Ibu Sari, bolehkah ibu naik ke sini sebentar? Sari berjalan perlahan ke depan. Saat sampai di panggung, Raffi menyerahkan buket bunga dan mikrofon. Bu Sari, kisah suami ibu sudah menyentuh hati ribuan orang. Kami ingin dengar satu pesan dari ibu. Pesan tentang apa yang paling penting dari semua ini. Sari memandang seluruh penonton. Suaranya pelan tapi tegas. Suami saya dulu tidak disembuhkan oleh obat. Ia disembuhkan oleh keyakinan. Keyakinan bahwa hidup ini tetap indah walau penuh cobaan. Jadi, kalau kalian hari ini sedang merasa lemah, ingatlah satu hal. Tubuh bisa sakit, tapi hati yang percaya tidak akan pernah sakit. Ruangan kembali hening. Lalu seseorang di barisan belakang berdiri dan bertepuk tangan. Digoda seluruh penonton. Malam itu, tepuk tangan itu bukan untuk orang yang sudah tiada, tapi untuk semangat yang hidup di hati semua orang. Kembali ke rumah beberapa hari kemudian, Sari dan Nisa pulang ke kampung. Mereka membawa salinan film itu dan menggantung poster kecil di dinding warung. Setiap malam, warga sekitar sering datang untuk menonton film bersama di halaman. Anak-anak duduk di tikar. Orang tua menonton sambil menyeruput teh. Sari duduk di kursi bambu lama, memandang mereka dengan mata berkaca-kaca. Dina, gadis yang dulu sakit kanker, kini sudah sembuh total. Ia ikut membantu mengatur acara malam itu. Bu, saya tak akan pernah melupakan hari pertama saya datang ke sini, katanya pelan. Tempat ini menyelamatkan saya, Bu. Sari tersenyum. Yang menyelamatkan kamu adalah hatimu sendiri, Nak. Aku dan tempat ini hanya membantu kamu mengingat kembali bahwa kamu kuat. Malam itu penuh tawa dan cerita. Warung Harapan kembali terasa hidup, seperti dulu ketika Ari masih di sana. Pesan untuk generasi baru beberapa bulan kemudian, Nisa mengusulkan sesuatu. Ma, bagaimana kalau kita buat program kecil di sini? Untuk anak muda yang kehilangan arah, kita bisa ajarkan mereka tentang pentingnya bersyukur dan menjaga semangat. Sari setuju. Mereka menamainya Sekolah Harapan. Setiap Sabtu sore, remaja-remaja datang untuk mendengarkan cerita tentang kehidupan, berbagi pengalaman, dan belajar tentang keberanian menghadapi kesulitan. Di setiap pertemuan, Sari selalu menutup dengan kalimat yang sama. Kalimat dari suaminya yang sudah menjadi legenda di kampung itu. Kalau kamu percaya pada hidup, hidup pun akan percaya padamu. Anak-anak muda itu selalu tersenyum mendengar kata-kata itu, seolah merasakan kehadiran seseorang yang bijak di antara mereka. Seseorang yang tak terlihat tapi nyata. Suatu pagi, Nisa menemukan ibunya duduk di kursi bambu, memandangi halaman yang diterangi sinar matahari. Ma, kamu melamun? Tanya Nisa lembut. Sari tersenyum. Tidak,
Aku sedang berbicara dengan ayahmu di hati. Ia menatap langit biru yang bersih, lalu menambahkan, aku pikir dulu setelah dia pergi, aku akan kesepian. Tapi ternyata tidak. Karena setiap kali aku membantu seseorang menemukan harapan, aku merasa ayahmu ada di situ, tersenyum, seperti dulu. Nisa menggenggam tangan ibunya. Ayah pasti bangga, Ma. Bukan cuma karena kisahnya terkenal, tapi karena ibu menjaga semangatnya tetap hidup. Sari menatap wajah anaknya dengan mata berkilat. Kisah ini bukan milik ayah saja, Nak. Ini milik semua orang yang pernah hampir menyerah, tapi memilih untuk percaya. Dan pagi itu, angin berhembus pelan. Bunga-bunga di depan warung bergoyang lembut. Di dinding, mural wajah Ari tampak tersenyum di bawah sinar matahari, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Warung Harapan kini bukan sekadar tempat di sebuah desa kecil, tapi menjadi simbol bahwa dari keyakinan sekecil apapun, bisa lahir cahaya yang menerangi masa depan. Cahaya yang dimulai dari seorang pria sederhana bernama Ari, yang pernah divonis tak akan sembuh, namun pulih, dan membuat dunia belajar tentang arti sesungguhnya dari percaya. Bukan akhir, melainkan awal kehidupan baru yang terus berjalan. Karena ketika cinta dan keyakinan diwariskan dengan tulus, ia tidak akan berhenti di satu generasi saja. Ia akan terus tumbuh, menyalakan cahaya di hati siapapun yang pernah merasa gelap, dan mengingatkan dunia bahwa keajaiban tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berpindah tempat ke dalam hati yang percaya. Tahun-tahun berlalu seperti sungai yang tenang. Warung Harapan tetap berdiri di ujung gang, menjadi tempat yang ramah bagi siapapun yang datang. Di balik pintu kayunya yang sudah sedikit pudar, ada tawa, suara alat pembuat kopi, dan percakapan yang hangat seperti dulu. Namun kini warung itu juga penuh dengan jejak-jejak baru. Buku tamu yang berisi ucapan terima kasih dari pengunjung, foto-foto kegiatan sekolah harapan, dan surat-surat dari orang-orang yang mengatakan bagaimana kisah Ari mengubah hidup mereka. Sari duduk di kursi bambu favoritnya pada suatu sore yang tenang. Usianya sudah lanjut, tangan-tangannya mulai gemetar sedikit, tetapi matanya masih terang dan penuh kasih. Di depannya, Nisa sedang menata piring-piring, dan Dani membantu seorang pelanggan tua yang datang setiap hari untuk sekadar minum teh. Mereka menjalani hari seperti biasa, dengan ritme yang tidak tergesa-gesa. Tidak karena malas, tetapi karena mereka memilih untuk menghargai setiap detik. Mengundang masa lalu untuk bicara dengan masa depan di musim semi itu, Raffi datang lagi, membawa seorang sutradara muda yang ingin membuat film pendek tentang sekolah harapan. Ini bukan lagi sekadar tentang Pak Ari, kata sutradara itu waktu mereka duduk di meja kayu. Ini tentang bagaimana sebuah gagasan sederhana, percaya kecil setiap hari, bisa menjadi jembatan untuk banyak kehidupan. Percakapan itu membuka banyak pintu, tawaran untuk mengadakan workshop, undangan berbicara di berbagai komunitas, bahkan tawaran untuk menulis modul kecil tentang bagaimana merawat semangat pasien kronis. Nisa sempat ragu, ia perawat bukan pembicara, tetapi ia melihat wajah ibunya yang tenang dan ingat bagaimana ayahnya selalu mendorong orang untuk berbagi. Kalau bukan kita yang membagikan apa yang kita pelajari, siapa lagi? Gumam Nisa dalam hati. Mereka menerima tawaran itu bukan untuk terkenal, melainkan agar pesan yang Ari wariskan tetap hidup, bahwa keyakinan, kebaikan, dan kebersamaan adalah obat yang murah namun berat manfaatnya. Pertemuan dengan generasi baru sekolah harapan berkembang. Remaja-remaja yang dulu datang untuk belajar bersyukur kini menjadi relawan. Mereka membantu mengajar anak-anak kecil membaca, bergiliran mengurus kebun kecil di belakang warung, dan mengorganisir malam cerita. Salah satu murid, seorang pemuda bernama Budi, adalah mantan karyawan pabrik yang kehilangan arah setelah pabrik tempatnya bekerja gulung tikar. Dia pernah datang ke warung karena ingin menghilangkan rasa hampa. Setelah beberapa bulan ikut kegiatan, Budi kemudian membuka kelompok diskusi kecil untuk para pengangguran agar mereka bisa berbagi peluang kerja dan saling mendukung. Kisah-kisah kecil seperti Budi mengingatkan Sari bahwa warisan suaminya bukan sebuah monumen yang harus dipajang, melainkan sesuatu yang hidup dan bergerak. Pesan itu terus menyebar ketika orang-orang yang pernah pulih di sini kembali ke kota, desa, atau lingkungan mereka masing-masing dan meneruskan cara hidup sederhana yang telah mereka pelajari. Hari peringatan yang penuh makna di tahun ke-10 setelah kepergian Ari, komunitas memutuskan untuk mengadakan acara peringatan sederhana. Tidak ada bunga makam besar atau kebaktian resmi, hanya acara kecil di warung, pembacaan surat-surat, pemutaran film dokumenter yang pernah dibuat, dan sesi berbagi.
Banyak orang datang, tetangga lama, pembaca buku, pasien yang sembuh, bahkan beberapa dokter yang dulu menangani Ari menyempatkan hadir. Sari berdiri di depan orang-orang itu dengan suara yang tetap tenang. Ia membuka surat yang ditemukan beberapa tahun lalu, surat terakhir dari Ari kepada dirinya, dan membacanya lagi, perlahan. Ketika ia menyebut kalimat terakhir di surat itu, ruangan hening, lalu tangis dan tawa bercampur. Itu bukan suasana kesedihan yang menyakitkan, melainkan sebuah perayaan penuh syukur. Dia selalu bilang, "Jangan cari aku di tempat yang sunyi. Aku ada di tengah-tengah kalian yang masih memilih memberi." Sari menutup surat itu, lalu menatap orang-orang yang hadir. "Saya hanya ingin bilang, teruslah memberi, tidak harus besar. Hanya waktumu, senyummu, atau secangkir teh hangat. Tepuk tangan bergema, bukan tepuk tangan untuk selebritas, tetapi untuk ide yang memberi harapan." Pengakuan dari dunia luar siring waktu, Warung Harapan menarik perhatian lebih luas. Ada yayasan kecil yang menawarkan bantuan untuk memperluas program sekolah harapan ke desa-desa terdekat. Mereka ingin mereplikasi model sederhana itu. Duduk bersama, berbagi cerita, dan memberi ruang bagi orang untuk menemukan kembali makna hidup. Tawaran itu membuat Sari dan Nisa berpikir serius. Mereka setuju dengan syarat program itu tetap sederhana, tidak komersial, dan menghormati akar yang telah membuat warung menjadi rumah bagi banyak orang. Dengan bantuan beberapa relawan, mereka mulai mengunjungi desa-desa tetangga, mengadakan sesi-sesi kecil, dan melihat sendiri bagaimana cerita Ari menjadi jembatan untuk banyak orang yang sedang kehilangan arah. Dalam salah satu sesi, seorang ibu rumah tangga di desa tetangga berkata, "Saya tak butuh resep medis. Saya butuh tempat untuk menangis dan mendengarkan. Di sini saya menemukan itu." Kata-kata itu menghangatkan hati Sari. Bukti bahwa cara yang sederhana masih relevan. Nisa sebagai pembawa obor Nisa, tumbuh menjadi sosok yang tenang, bijak, dan penuh empati. Pekerjaannya sebagai perawat membuatnya sering berhadapan dengan keluarga pasien yang sedih dan takut. Ia membawa pendekatan yang ia pelajari di Warung Harapan, belajar mendengarkan, memberi ruang untuk harapan kecil, dan mengajarkan keluarga untuk fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Dokter-dokter di klinik mulai meminta bantuannya untuk sesi konseling ringan bagi pasien kronis. Nisa melakukan itu semua tanpa merasa seperti pahlawan. Baginya, ini adalah hal kecil yang ia lakukan demi menghormati memori ayahnya. Dalam forum-forum kecil yang ia hadiri, Nisa sering berbagi contoh mudah, mengatur rutinitas harian sederhana, menuliskan 3 hal yang disyukuri setiap malam, atau membuat ruang untuk cerita bersama keluarga. Cara-cara itu bukan terapi canggih, melainkan langkah-langkah praktis yang menumbuhkan rasa aman dan harapan. Momen reflektif. Hari ketika hati berbicara suatu malam, ketika warung sepi dan lampu redup, Sari duduk sendirian dengan secangkir teh. Ia membuka buku catatan Ari yang sudah menguning dan mulai membaca coretan-coretan kecilnya. Kalimat tentang syukur, daftar hal sederhana yang membuat hari baik, dan pesan-pesan kecil untuk keluarga. Ida tersenyum dan menangis sekaligus. Di halaman terakhir, ia menemukan sebuah catatan yang tak terbaca sebelumnya, sekadar 1 baris tulisan. "Jangan pernah lupa bahwa harapan adalah tindakan, bukan perasaan." Kata-kata itu menusuk hati Sari dengan lembut. Ia menaruh buku itu di meja, menatap langit malam, dan berbisik, "Baiklah, aku akan terus bertindak." Itu menjadi momen penegasan. Pesan Ari bukan sekadar kata-kata indah yang dibaca lalu disimpan. Pesan itu harus dipraktikkan, setiap hari, dengan cara-cara kecil, oleh siapa saja yang merindukan hidup yang lebih bermakna. Akhir yang penuh makna ini tidak menutup cerita seperti menutup buku rapat-rapat. Sebaliknya, bab ini menegaskan bahwa akhir hanyalah bentuk lain dari kelanjutan. Warung Harapan tidak pernah berhenti memberi. Meskipun tokoh utama, Ari, sudah tidak ada secara fisik, kehadirannya terasa di banyak tindakan. Kursi bambu yang selalu tersedia, selimut untuk mereka yang kedinginan, senyum bagi orang yang baru datang dengan pedih di hati. Pada suatu sore terakhir dalam bab ini, sekelompok anak kecil berlari-lari di halaman, bermain sambil tertawa. Sari duduk di kursi bambu, melihat mereka, dan merasakan sesuatu yang lembut naik dari dalam dada. Bukan kepedihan, melainkan ketenangan yang dalam. Ia menutup mata sejenak, mengatur napas, lalu membuka mata dan tersenyum. Di mejanya ada secangkir teh hangat yang sudah dingin. Ia meneguk sedikit, menaruh cangkirnya, dan berdiri untuk membantu seorang anak naik ke kursi.
Di saat itulah, Nisa mendekat dan berkata, "Ma, kapan saja kau lelah, ingat kata ayah. Carilah aku di setiap tawa, di setiap pelukan." Sari menatap putrinya, lalu menatap anak-anak yang bermain. Ia tahu kebenaran itu nyata. Ari tinggal di tawa, di pelukan, di tindakan kecil yang tak henti. Dari vonis yang mengakhiri harapan menjadi sebuah cerita yang membuka ribuan harapan lain. Penutup ini bukan akhir dari segala sesuatu, melainkan pengingat bahwa sebuah hidup yang diisi dengan keyakinan, cinta, dan tindakan kecil bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Dan ketika senja turun, cahaya lampu warung menyala, hangat, stabil, seperti sebuah janji yang dipenuhi, bahwa selama ada orang yang mau percaya dan bertindak, harapan tidak akan pernah padam.